mengembangkan instrumen penelitian dan teknik pengukuran data dan penggunaan menilai cedera dan endang. Jenis instrumen penelitian menurut Gionet tahun 2013. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Rumanto tahun 2018, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Fungsi instrumen penelitian. Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan digunakan, jenis datanya, teknik pengumpulan data yang pengumpulan data, langkah penyusunan instrumen penelitian tersebut, serta mobilitas, keseluruhan daya, perbedaan, dan pengecocokan data dalam jenis instrumen penelitian pada umumnya dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis instrumen penelitian terdiri dari, yaitu lewat observasi, kuesioner, dan tes hasil belajar berikut akan dibahas ketika jenis instrumen. Pertama, lembaran observasi merupakan pedoman yang berisi indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Yang kedua, angke atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Yang ketiga, wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Yang keempat, tes hasil belajar merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dan mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Yang keenam, skala bertingkah disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Yang ketujuh, dokumentasi instrumen penelitian merujuk pada barang-barang tertulis. Yang kedelapan, forum grup discussion disebut dengan diskusi kelompok terarah. Mengembangkan instrumen penelitian di dalam pengumpulan data dengan cara apapun selalu diperlukan suatu alat yang disebut instrumen pengumpulan data. Sudah tentu macam alat pengumpulan data ini tergantung pada macam dan tujuan peneliti serta yang akan diambil atau dikumpul. Agar suatu kuesioner dapat berfungsi sebagai alat atau instrumen penelitian, maka harus mempunyai beberapa persyaratan, antara lain yang pertama, relevan dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, mudah ditanyakan. Yang ketiga, mudah dijawab. Yang keempat, data yang diperoleh mudah diolah atau diperoleh dan sebagainya. Fungsi pengembangan instrumen. Yang pertama, mengukur variabel. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, standarisasi. Yang keempat, validitas dan reliabilitas. Yang kelima, kontrol variabel. Yang keenam, penyesuaian dengan konteks. Yang ketujuh, perkembangan teori.
Langkah-langkah pengembangan instrumen. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji secara teoritis tentang substansi yang akan diukur. Yang pertama, definisikan tujuan penelitian. Yang kedua, review literal. Yang ketiga, identifikasi konsep dan dimensi. Yang keempat, pembuatan instrumen awal. Yang kelima, uji coba awal. Yang keenam, validasi. Yang ketujuh, rehabilitas. Yang kedelapan, revisi dan iterasi. Yang kesembilan, implementasi. Yang kesepuluh, analisis data. Yang ke-11, evaluasi. Kelebihan mengembangkan instrumen. Yang pertama, kontrol. Yang kedua, referensi. Yang ketiga, ketepatan. Yang keempat, fleksibilitas. Kelemahan mengembangkan instrumen penelitian. Yang pertama, waktu dan tenaga. Yang kedua, subjektivitas. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, biaya. Pengumpulan data informasi. Pemahaman mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data sangat penting dipahami oleh seseorang peneliti. Kesalahan dalam menggunakan teknik ini, instrumen pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, maka penelitian menjadi sia-sia. Wawancara. Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka atau dengan menggunakan telepon. Wawancara tidak bertekstur. Wawancara tidak bertekstur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Angke atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Observasi sebagai teknik pengumpulan data dimiliki ciri yang berbeda dengan teknik lain, yaitu wawancara dan angke. Kalau wawancara dan angke selalu komunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel peneliti. Tes pengumpulan data dengan menggunakan teks dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengetahuan responden yang berhubungan dengan masalah tingkat pengetahuan subjek atau variabel yang diteliti. Triangulasi. Shigono tahun 2011 mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data wawancara. Sementara Nasri tahun 1999 memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamika, interview, atau paduan wawancara. Macam-macam wawancara. Ada dua macam wawancara, yaitu yang pertama wawancara terpimpin, yang kedua wawancara tidak terpimpin, yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Teknik wawancara. Bagian A, hubungan baik antara pewawancara dengan sasaran atau interview. Yang bagian B, keterampilan sosial interview. Bagian C, pedoman dan cara pencatatan wawancara. Menggunakan cara sitasi. Istilah sitasi merupakan istilah
atau unsur serapa dari bahasa Inggris. Sitasi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran, maknanya dalam bahasa Inggris. Fungsi sitasi. Sitasi atau sitiran dalam penulisan ilmiah sangat penting. Originalitas suatu karya ilmiah menjadi salah satu bagian utama dalam penulisan karya ilmiah. Semakin original suatu karya ilmiah, maka akan semakin menarik perhatian para pembaca untuk mengaksesnya. Soal kasus. Soal kasus. Soal kasus. Yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang paling tepat digunakan untuk mengetahui pendapat siswa tentang penggunaan media sosial adalah A. Observasi, B. Kuesioner, C. Wawancara bebas, D. Studi dokumentasi. Jawabannya B. Pembahasan. Kuesioner atau angke merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet dan dapat dibuat berupa pernyataan atau pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui waktu reaksi manusia terhadap stimulus visual menggunakan alat yang mendeteksi reaksi dengan presisi tinggi. Instrumen yang paling sesuai untuk digunakan adalah A. Stopwatch, B. Kamera, C. Tes, D. Wawancara. Jawabannya C. Pembahasan. Pengumpulan data dengan menggunakan tes dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengetahuan responden, yang berhubungan dengan masalah tingkat pengetahuan subjek atau variabel yang diteliti. Teknik tes pertanyaan dimaksudkan untuk menguji pengumpulan atau pengetahuan seseorang.